Ada yang pernah dengar nggak istilah restatement atau paraphrase? Ternyata memahami restatement atau paraphrase itu sangat penting loh saat teman-teman mengerjakan soal TOEFL. Nah, terutama saat mengerjakan listening part A. Nah, semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Pada saat mengerjakan listening part A, teman-teman akan sangat membutuhkan skill ini, yaitu mengenali restatement. Restatement sendiri artinya menyatakan ulang suatu kalimat atau frase dengan kata-kata yang berbeda namun bermakna sama. Contohnya, kalau dalam bahasa Indonesia misalnya kita bilang pintu depannya itu terbuka, itu akan sama saja dengan kita bilang pintu masuknya tidak ditutup atau tidak tertutup. Nah, dalam bahasa Inggris pun ya sama. Kalau saya bilang the front door is open, itu artinya sama dengan the entrance is not closed. Nah, meskipun kata-katanya sedikit berbeda, tapi artinya tetap sama. Hati-hati, apakah misalnya kata-kata yang mirip itu artinya bisa sama? Contoh misalnya, kalau saya bilang the front door is open, apakah sama dengan the front door cannot open? Kata-katanya kan sama ya, cuman is-nya diganti cannot. Nah, masalahnya kalau the front door is open itu artinya pintu depannya itu terbuka, sedangkan the front door cannot open berarti pintu depannya tidak bisa terbuka. Itu kalimatnya artinya sangat-sangat berbeda. Jadi hati-hati teman-teman, kadang-kadang susunannya itu mirip, kata-katanya mirip, tapi artinya jauh. Nah, oke, jadi intinya restatement itu adalah kata-katanya berbeda atau sedikit berbeda tapi maknanya tetap sama. Contoh berikutnya, misalkan ada kalimat drugstores seldom sell stationery. Toko obat itu jarang jual alat-alat tulis. Nah, kalimat ini misalnya diganti menggunakan kalimat yang lain dengan kata-kata yang lain, apakah masih sama maknanya? Contohnya kalimatnya, paper and office supplies are not usually sold in a pharmacy. Artinya, kertas dan alat-alat tulis kantor itu tidak biasanya dijual di apotek. Nah, meskipun kata-katanya berbeda, tapi di sini artinya intinya sama, teman-teman. Artinya itu ya, kalau alat-alat tulis itu ya nggak dijual di apotek. Nah, dua kalimat ini menggunakan kata-kata yang berbeda. Ada yang menggunakan sinonim. Contohnya kata drugstores itu sinonimnya pharmacy, toko obat sama dengan apotek. Kemudian ada stationery, di situ artinya alat-alat tulis kantor, hampir sama artinya dengan paper and office supplies. Nah, cuman bedanya kalimat pertama itu aktif, kalimat kedua itu pasif. Jadi kalau kalimat pertama itu toko obat jarang menjual gitu ya. Nah, kalau yang kalimat kedua dibalik gitu jadi pasif. Alat-alat tulis kantor itu tidak biasanya dijual. Jadi di sini seldomnya artinya jarang itu diganti menggunakan not usually, tidak biasa. Ya, hampir samalah artinya. Intinya dua kalimat ini maknanya hampir sama atau ya sama, intinya sama. Nah, inilah yang disebut dengan restatement. Atau mungkin teman-teman juga kenal istilah paraphrase atau paraphrasing, yaitu hampir sama, itu sama dengan restatement, artinya mengganti frase atau klausa atau kalimat dengan kata-kata yang berbeda namun maknanya sama. Contoh yang lain, satu lagi, misalnya ada kalimat he is unsure about going to college next year. Artinya dia nggak yakin mau lanjut kuliah tahun depan. Nah, kalimatnya itu bisa kita ganti menjadi kalimat yang kedua, he is hesitant about the idea of applying to a university the following year. Pokoknya intinya adalah dia itu ragu untuk mendaftar ke universitas tahun berikutnya. Nah, di sini kata unsure yaitu tidak yakin diganti menjadi hesitant yaitu ragu-ragu. College-nya diganti university. Next year diganti the following year. Intinya artinya ya hampir sama.
Oke, nah inilah yang disebut dengan restatement, teman-teman. Nah, restatement ini kalau teman-teman sudah paham maksudnya, berarti nanti kalau dalam soal harus bisa mengenalinya. Karena biasanya jawabannya A, B, C, D itu teman-teman harus pilih yang merupakan restatement dari apa yang dimaksud oleh speakernya, pembicaranya. Contoh ya, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Nah, contoh TOEFL yang pertama di sini listening part A TOEFL, contohnya seperti ini, teman-teman ada pilihan jawaban A, B, C, D. Silakan didengarkan dulu audionya, terus teman-teman coba jawab kira-kira jawabannya itu yang mana. Nanti kita bahas. Hi Cindy, welcome back. Did you take many pictures on your vacation? Thanks. Yes, I must have taken 1,000,000 of them. What does the woman mean? Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di situ sudah ada skripnya dari audio yang tadi sudah teman-teman dengar. Jadi yang laki-laki, the man said, "Hi Cindy, welcome back. Did you take many pictures on your vacation?" Yang ditanyakan oleh laki-laki ini adalah sebetulnya pertama dia basa-basi dulu. "Hi Cindy, welcome back. Selamat datang kembali. Did you take many pictures on your vacation?" Kamu ambil banyak foto nggak pas kamu liburan kemarin? Terus dijawab, the woman said, "Thanks. Yes, I must have taken 1,000,000 of them." Ini satu-satu. Thanks-nya dia maksudnya terima kasih karena tadi welcome back, dia jawab thanks. Yes-nya untuk menjawab, did you take many pictures on your vacation? Berarti artinya dia, yeah, I must have taken 1,000,000 of them. Nah, di situ dia agak menggunakan hiperbola. Jadi intinya saya ambil mungkin 1.000.000 kali. Nah, di situ maksudnya dia ngambil banyak foto. Seperti itu. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Teman-teman, di pilihan jawaban, kalau tadi teman-teman ada yang menebak jawabannya A, memilih jawaban A, jawabannya sudah betul. Nah, jadi arti dari tadi si perempuannya bilang I must have taken 1,000,000 of them, them-nya itu kembali ke pictures, artinya saya banyak banget ambil foto, sampai dia hiperbola menggunakan kata 1,000,000, 1.000.000 foto. Di situ kata pictures yang ada di soal itu artinya foto ya teman-teman, dan sama maknanya dengan kata photographs. Jadi a lot of sama dengan many, jadi di situ yang A yang paling tepat, merupakan restatement dari kalau saya bilang I took many pictures, seperti itu. Nah, kalau ada yang jawab B teman-teman, yang B ini she'd like to take many more vacation. Ini ada kata-kata yang tadi ada di percakapan, yaitu ada kata many, ada kata take tadi di percakapan, ada juga kan, ada kata vacation. Kemungkinan teman-teman yang jawab B itu karena merasa familiar dengan kata-katanya. Oh, tadi ada ini, tadi ada ini. Nah, ini justru teman-teman catatannya, kalau terlalu banyak kata yang mirip atau bahkan ada kata yang sama, tapi setelah digabung kok maknanya nggak terlalu nyambung sama yang diobrolin, berarti kemungkinan itu bukan jawabannya. Jadi avoid similar sounds. Jadi hindarilah kata-kata yang terlalu mirip kedengarannya tapi ternyata maknanya bukan. Contoh yang B kan artinya she'd like to take many more vacations. Dia pengen ngambil libur lebih banyak. Bukan itu yang sedang dibahas. Kemudian yang C, she missed many of the pictures she wanted. Nah, teman-teman yang mungkin ada yang jawab C, itu biasanya gara-gara ada kata pictures, karena tahu tadi tuh tadi tuh kayaknya lagi ngobrolin pictures deh, lagi ngobrolin foto deh, akhirnya malah milih yang C, padahal kata picturesnya tadi sudah diganti pakai kata photograph sinonimnya, jadinya restatement di pilihan jawaban A. Nah, yang C ini sebetulnya obrolannya sudah nyambung sama percakapan, tapi di situ ada kata missed. Kalimat yang C ini ternyata negatif teman-teman. Dia bukannya banyak ngambil foto, malah dia itu melewatkan banyak foto yang dia sebenarnya pengen. Hati-hati dengan kata miss. Miss itu memang ada yang artinya merindukan,
ada juga yang artinya ketinggalan. Kalau merindukan ya tahu ya teman-teman ya, biasanya I miss you, I miss him, contohnya seperti itu, I miss my mother. Nah itu merindukan. Nah tapi kalau misalnya saya bilang I missed the train atau I missed the flight, artinya saya ketinggalan pesawat, saya ketinggalan kereta. Nah terus ada juga yang artinya tidak bertemu, misalnya atau misalnya ketinggalan atau terlewat acara TV, itu juga bisa menggunakan kata missed. Nah jadi kalau di sini artinya dia tidak ngambil banyak foto yang dia inginkan, justru dia terlewat atau tidak mengambil banyak foto. Nah jadi teman-teman yang jawabannya C itu kurang tepat. Kemudian kalau ada yang jawabannya D, she spent too much money on her vacation, kemungkinan gara-gara tadi dengarnya kata million. Nah, kalau teman-teman dengarnya cuma kata a million, oh artinya 1 juta, kayaknya ada hubungannya sama uang. Kemungkinan teman-teman jawab yang D, padahal artinya dia menghabiskan terlalu banyak uang dalam liburannya. Padahal bukan itu yang sedang dibahas di bacaan, di percakapan. Nah, jadi teman-teman yang paling penting pertama adalah di part A itu kita sebenarnya memang nggak perlu tahu satu persatu kata per katanya, tapi kita perlu tahu kira-kira yang diobrolin itu secara umum apa, sehingga nanti yang nggak nyambung itu bisa kita buang jawabannya. Contoh ya, dari ABCD itu yang nggak nyambung kan lagi ngobrolin foto, dia ngambil banyak foto nggak sih gitu ya. Nah jadi yang bisa kita buang adalah B sama D, karena itu tidak berhubungan sama foto. Yang berhubungan sama foto itu ada A sama C, tapi karena tadi dia ngambil banyak foto, jadi yang betul malah yang A, karena yang C itu miss, negatif. Artinya dia malah tidak kelewat gitu, tidak mengambil banyak foto yang dia inginkan gitu. Jadi jawabannya A. Contoh berikutnya, contoh yang kedua, teman-teman bisa lihat lagi pilihan jawaban A, B, C, dan D. Silahkan coba dijawab kira-kira yang mana yang paling tepat. Jangan lupa restatementnya. Excuse me, your car is blocking my driveway, and I need to go to the store. Oh, I'll move it right away. What will the man probably do? Nah, dari skripnya, teman-teman bisa lihat bahwa the woman, yang perempuan itu bilang, excuse me, your car is blocking my driveway and I need to go to the store. Artinya, permisi, mobil Anda itu mobil kamu ngalangin jalan mobil saya dan saya harus pergi ke toko. Nah, kemudian yang laki-laki, oh, I'll move it right away. Dia bilang seperti itu, berarti artinya saya akan it-nya itu kembali ke his car ya, ke mobilnya yang cowok ya. Berarti saya akan memindahkan mobil saya secepatnya, langsung nih sekarang gitu. Nah pertanyaannya, what will the man probably do? Ya artinya kalau secara langsung kita bisa bilang he'll move his car right now atau right away. Nah dari situ, tapi kan gak ada ya yang jawabannya itu, berarti kita cari yang maknanya sama dengan itu. Kalau tadi teman-teman pilih jawaban A, drive the woman to the store, apakah sudah benar? Artinya kalau yang A itu berarti mengantarkan yang perempuan ke toko. Sedangkan tadi dia cuma mau mindahin mobilnya biar nggak ngalangin si perempuan. Berarti yang A itu bukan jawabannya. Kemudian yang B, move the woman's car. Nah, kalau teman-teman jawab yang B, ini masuk akal. Karena tadi si yang laki-laki bilang, I'll move it right away. Saya akan pindahin. Ada kata move-nya. Nah, katanya sama nih. Ada kata move, kemudian ada kata car. Tapi yang B ini orangnya beda. Jadi mobilnya itu bukan mobil yang perempuan yang mau dipindahkan, tapi yang punya dia, punya yang laki-laki, mobilnya laki-lakinya. Jadi kalau yang B jawabannya move the man's car mungkin betul, tapi karena move the woman's car ternyata salah ya.
Oke, kemudian yang C, get his car out of the woman's way. Intinya menyingkirkan mobilnya dia sendiri dari jalannya perempuan, mobilnya perempuan. Nah, kemungkinan yang paling tepat dari ABC dulu ya, D kita belum lihat, itu yang paling tepat yang C, karena memindahkan mobilnya yang C ini. Jadi menyingkirkan mobilnya biar si womannya bisa lewat. Nah, kalau yang D, park his car in the driveway, ini juga mirip. Sebetulnya kan kalau kita mau mindahin mobil, kemungkinan kita parkirin mobilnya kita gitu ya. Jadi kalau dia yang D itu tulisannya park his car aja, ini rancu nih, bisa bener nih. Atau mungkin park his car somewhere else, contohnya di tempat lain, ya berarti itu juga bisa betul. Karena dia mau pindahin mobilnya, mungkin diparkir di tempat lain. Masalahnya, yang membuat yang D ini salah adalah in the driveway. Jadi memarkirkan mobilnya justru di jalan mobilnya si yang perempuan. Makanya yang D juga salah. Yang paling tepat berarti yang C. Jadi apa sih yang dibutuhkan sebetulnya untuk teman-teman bisa restatement? Yang pertama, pemahaman akan percakapan. Jadi nggak perlu satu persatu, tapi kalau bisa pahami keseluruhan percakapannya, kira-kira intinya apa, sehingga teman-teman bisa pilih jawaban yang nyambung sama inti yang tadi teman-teman tangkap. Yang kedua, berarti perbanyak sinonim, karena kalau misalnya di pilihan jawaban ada sinonim dari inti yang tadi teman-teman tangkap, itu kemungkinan jawabannya. Jadi nanti teman-teman bisa banyak latihan soal, terus lama-lama bisa mengasah kemampuan teman-teman mengenali, oh ini restatementnya nih, oh ini kata-katanya beda tapi maknanya sama. Semoga video kali ini bermanfaat ya buat kalian semua. Nah, jangan lupa kunjungi juga website kami untuk pelatihan dan tes kemampuan bahasa Inggris.